Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asri Mulyani dari kelas Sejarah B Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai budaya zaman Paleolitik Tengah atau zaman Batu Tengah. Nah, Paleolitikum Tengah untuk menggunakan istilah yang berlaku di Afrika Utara dan Sahara atau zaman Batu Tengah seperti yang diketahui oleh para arkeolog yang bekerja di selatan gurun adalah bagian dari catatan budaya prasejarah yang mengikuti Paleolitikum bawah atau zaman batu awal dan mendahului Paleolitikum atas atau zaman batu akhir. Di Eurasia dan Afrika Utara ada kecenderungan untuk menggunakan istilah Paleolitik Tengah. Nah, secara sinonim dengan istilah kompleks industri atau teknologi yang paling khas pada tahap awal dan tengah glasiasi terakhir, yaitu Mousterian kompleks yang menunjukkan beberapa tradisi berbeda baik dalam waktu maupun ruang. Namun ada juga entitas industri lain terkait erat melalui teknik dan atau kesamaan kronologis yang kurang mudah diakomodasi di bawah istilah Paleolitik Tengah. Situasinya secara umum serupa dengan kaitannya dengan istilah zaman Batu Tengah di Afrika Sub-Sahara. Meskipun lebih sedikit yang diketahui tentang kompleks periode ini di sana daripada tentang kompleks periode Paleolitik Tengah di Eurasia. Zaman Batu Tengah yang berada di antara zaman batu awal dan zaman batu akhir pertama kali diidentifikasi oleh Godwin, yaitu pada tahun 1928 dan didefinisikan terutama dari penggunaan teknik-teknik tertentu yang sudah diramalkan oleh kemunculannya yang sporadis. Tetapi sebelumnya di zaman batu awal, kemunculan paling awal dari kedua tingkat pola budaya ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di seluruh benua Afrika seperti di Eurasia. Teknik dasar yang digunakan di masing-masing sama meskipun ada variasibilitas yang cukup besar baik secara kuantitatif maupun gaya dalam preferensi yang ditunjukkan untuk jenis alat batu tertentu dibandingkan yang lain, dan dalam pengembangan bentuk alat regional khusus metode Levallois yang digunakan selama Paleolitik Tengah atau zaman Batu Tengah merupakan penyempurnaan dari teknik Proto-Levallois yang ditemukan pada industri arkeolian tertentu. Bahan mentah sering kali dipilih dengan lebih hati-hati dan inti umumnya lebih kecil dan dipersiapkan dengan lebih baik. Serpihan yang dibuang menjadi ringan dan seringkali tipis yang memungkinkannya untuk diperbaiki untuk membentuk berbagai tepi, pengikis, penggergajian, dan pemotongan serta alat launching. Sebagian besar inti Levallois ini menunjukkan beberapa bentuk persiapan radial pada permukaan tempat serpihan akan dibuang. Platform pemukul biasanya disiapkan dan menunjukkan sejumlah segi persiapan yang bervariasi. Selain metode Levallois dan inti cakram yang terspesialisasi, serpihan dan bila juga diproduksi dari inti non-Levallois seperti di cekungan sungai Orangna. Misalnya, inti tersebut dapat menunjukkan satu atau dua platform yang mungkin berada di bidang yang sama atau berlawanan, dan beberapa di antaranya mendekati inti prismatik tipe Paleolitik atas. Ada variabilitas serupa dalam serpihan dan bilah dan sifat retouch dan dalam bentuk alat yang disukai yang memungkinkan untuk mengenali tradisi regional. Seperti yang akan terlihat, tradisi ini menunjukkan bahwa ada tingkat komunitas yang lebih besar antara kumpulan bertingkat di satu lokasi atau dalam lokasi terbatas sepanjang waktu daripada yang dapat diamati antara kumpulan kontemporer dari wilayah geografis yang berbeda. Sifat-sifat yang berbeda dari bahan baku utama yang digunakan untuk membuat perkakas batu di berbagai daerah kemungkinan besar telah memainkan peran penting dalam pembangunan metode dan bentuk perkakas dalam ekspresi regional ini. Oleh karena itu, tampaknya populasi Paleolitik
Tengah atau zaman Batu Tengah di benua ini mungkin terdiri dari sejumlah kelompok independen, semuanya dengan gaya hidup yang sama dan memiliki pengetahuan dan tingkat teknologi yang sama, tetapi masing-masing berdasarkan kepadatan penduduk yang rendah dan semi-isolasi tempat mereka tinggal. Karena faktor geografi dan faktor lainnya mengembangkan preferensi khusus mereka sendiri dalam bentuk peralatan dan cara memanfaatkan sumber daya lingkungan yang dipilih. Hal ini paling baik dilihat dengan memeriksa lebih dekat urutan budaya di wilayah utama benua ini. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.